Sekarang kita lanjutkan yang kemarin. Sudah pengantar sedikit kemarin ya. Sekarang kita masuk ke sandi biner. Ini nggak terlalu banyak sekali pertemuan selesai ini ya. Mari kita bahas sedikit sandi 8421. Jadi dia sandi binernya adalah menyandikan bilangan desimal ke dalam binernya. Itu adalah urutan 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Ya, 8421. Sedangkan berarti dia kombinasinya ada 16 kombinasi. Sedangkan desimal itu hanya ada 10 kombinasi. Desimal ya, 0 sampai 9. Jadi dia 0, 0, 0 4 kali sampai 1 4 kali. Dan nanti ada bilangan desimalnya yang tidak mewakili. Kalau tidak ada yang mewakili, berarti itu tidak boleh dipakai. Nah, inilah yang menjadi masalah nanti kalau itu jika terjadi operasi aritmatika. Jadi hasilnya dari 9, maka dia akan salah. Tapi untuk menjanjikannya mudah. Ya, tidak semua bilangan heksa, heksa nih kan, 0 sampai 111 kan, 0 sampai F itu ya. Nah, tapi tidak semuanya, jadi dia bagi bilangan heksanya itu di sini jadi desimalnya ya, 0 sampai 9 dengan 2, 0 ya 0 semua. Kalau 1 tinggal 1, kalau 2, itu dia 2 bagi 2 hasilnya 1, sisanya 0. Tambahkan 4-nya ya. Jadilah dia. Tapi mulai dari 10 sampai 15 tidak dipakai. Sehingga nanti dia untuk aritmatika itu tidak bisa. Dia dijumlah dulu, baru disandikan dulu, baru jumlah itu nggak sama. Nah, contohnya, 4 berarti 4 bagi 2 dapat 2 sisa 0. 2 bagi 2 dapat 1 sisa 0. 0, 1, 0, 0. Jadi kan 4 ya. Atau menggunakan 2 pangkat 0 ya. Kita susah kompetisi ya. Ini 2 kan tadi kan, 2 berarti 2 pangkat 0 ya nih. Berarti dia 1, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, kemudian 2 pangkat 3, 8. Nah, kalau di 4, berarti dia makanya ini kan, 4, yang lainnya 0. Ini 0, mungkin 8 ya, 2 juga enggak, karena 4 ini tercapai. Nah, itu dia cara carinya. Kemudian 2 tinggal ini, yang lainnya 0. Ya kan? 0, 0, 0. Kemudian 9, berarti 8, 1, kemudian ini 4-nya 0, 2-nya 0, 1-nya 1. Itu maksimalnya itu, dari data itu. Jadi mudah menyandikannya. Atau 9 bagi 2, dapat 4 sisa 1. 4 bagi 2, dapat 0 sisa 0. 2 bagi 2, dapat 1 sisa 0. Ya. Kalau 2 kali 1 sekali kan sisa. Bisa. Ya. Kalau lebih cepat pakai ini. Oh 9, berarti 8-nya bisa. Oh 6, berarti 4 dengan 2. Contoh lain, 8, 9, 6 ya. 6 ya. Yang 8-nya ada 8 dulu. 8 berarti tinggal nih. 8, yang lainnya 0. 9 udah tadi ya. Tinggal yang 6 gimana? 8-nya 0. Mungkin 4-nya 1. Kemudian 2-nya 1. Dan 6, berarti sisanya 0. Nah, kalau 3, berarti 2 dan 1. 2, 1, 4-nya 0, 8-nya 0.
Mudah sekali menjanjikannya ya. Tapi dia kaidah aritmatika, nah, kerugiannya dan keuntungannya mudah seperti ini. Kemudian disusun 8 berarti 8100, nah, digabung nanti ya. Ini sandi 821. Jadi kalau kita nggak tahu 8241 ini nggak ada artinya. Nah, penyanyi itu kegunanya supaya hanya orang yang berkepentingan yang tahu arti. Oh, ini 81. Kalau digabung ini apa? Bisa bilangan biner, bisa nanti kumpulan dari oktal, kumpulan dari hexa gitu kan. Nah, kalau ini dia. Kemudian tetapi tidak berlaku kaidah-kaidah penjumlahan atau perkalian atau pengurangan untuk semua. Nah, tapi ada dia hal-hal tertentu bisa, tetapi tidak semua. Ambil contohnya, banyak 12 tambah 9. Nah, kalau kita jumlahkan dulu dan kita sandikan dulu dia berbeda. Nah, 21 setelah kita jumlahkan baru kita sandikan. Duanya adalah nanti dapatnya 0010, satunya 001 gitu kan. Kalau kita sandikan dulu, nah 12 ini enggak ada. Ini ya. Masing-masingnya disandikan. Jadi kalau binarnya ini 12, yang satu dapat ini. Bisa lebih dari 9. Nah, kalau sandikan satunya kita sandikan dulu, duanya kita sandikan, kemudian 9-nya kita sandikan, baru kita jumlah. Nah, ini enggak berlaku. Karena yang tertinggi itu yang 9 ya. 101 ini enggak ada sandinya. Yang tertinggi ini. Nah, tidak berlaku deh ya. 11 1001 tidak dikenal. Mulai 10 nggak dikenal ya, di atas. Jadi nggak bisa. Nah, kalau ini kita sandikan langsung bisa tapi 001 itu berbeda. Nah, ini kan hasilnya ini nggak bisa. 010 0001 itu bisa. 010 sini aja udah beda. Karena tidak bisa. Jadi dia harus bilangannya hasilnya yang disandikan. Ini 21 baru kita sandikan baru dikirim. Di jumlah dulu baru dikirim ini kan salah. Bisa dijumlah dulu dia baru. Jadi nggak sama. Harusnya kalau bilang apapun dia dijumlah dulu disandikan atau disandikan jumlah harus sama. Nah, ini kelemahannya. Jadi dia khusus hanya untuk menjandikan. Tidak bisa operasi dulu. Nah, kalaupun dijumlah dulu baru disandikan. Hasilnya ya. Bisa kita sandikan dulu baru dijumlah. Kelemahannya. Sandi 2421 dia mirip dengan sandi 841 tetapi dia punya 2 angka 2. Yang paling besar juga kemudian 4. Jadi dia bilangnya adalah 4, 2, dan 1. Berarti nah, angka 2-nya di mana yang dipakai jika dia menggunakan 2? Jadi angka 2 yang pertama yang paling besar itu digunakan untuk bilangan desimal 5 ke atas. 5 ke atas 2 dulu yang dipakai. Yang pertama. Kalau 5 ke bawah 2 pertamanya di 0. Nah, 0 semua di sini dia 0. Tapi sisanya baru tergantung dari bilangannya. Di sini kan ya ini 0. Namanya 0. Ini 0. Ya, ini 0. Semuanya 0 pertamanya ya. Sedangkan 5 ke atas semuanya 1. Kalau tadi kan tergantung. 1 ini kan 8 ke atas ya. 8, 9 baru 1 di sini ya. Baru sisanya baru 4, 2, 1. Karena ada 0, berarti kalau 0 ya 0 semua. Kalau 1, berarti dia ini yang dipakai. Nah, pada 1 ya, ini di sini. Yang di bawah nanti dia 1 semua ya. 4, 2, 4, 2, 1. Nah, ini ya. Nah, ininya 0 semua dulu nih. Untuk 0 dia 0. Untuk 1 juga 0. Untuk 2 juga 0. Ini sama sebenarnya dengan bilangan 8421 ya. Ini 0 semua pasti. Karena dia sampai 4 ya. Setelah itu sisanya. Ya, kalau 0 ya berarti 0. Nggak ada yang 1. 0 semua. Kalau 1 ya hanya 1 yang lainnya juga 0. Tapi pastikan dulu yang paling besarnya 0 ya. Kemudian 2 ini juga yang satunya. Ini kan paling tingginya angka ini ya, angka ketiga. Kalau kemudian 3 ini juga 0. 2 dan 1. Kalau 4 ini yang 1 ini 0. Nah, kalau untuk bilangan ini 5 ke atas berarti di 1 dulu. Nah, pokoknya 2 dipakai karena lebih dari 4 ya. 2 dipakai. 2. Setelah 2 baru sisanya. 5 ini bukan 8 ya, 2. 5 sisanya apa? 2 sini ya, tulis lagi aja. 2 4 2
1. 2-nya udah. Nah, untuk dapat 5 apa lagi? Diperlukan 4, nggak mungkin 6 dia kan. Nah, berarti dia masih 2. Tambah 2, 4. Tambah 1, 5. Ya. Kemudian kalau 6, 2 tambah 4. Yang lainnya 0. Nah, kemudian kalau 7, berarti 2 dengan 4 ditambah dengan 1. Nah, kemudian kalau 8, ini 2-nya sudah, 4, jadi 6, tambah 2, 8, berarti ini kosong. Kalau 9, semua. 2 tambah 4, 6, tambah 2, 8, tambah 1, 9. Nah, ininya tidak dipakai. Ya, ini tidak dipakai. Tuh dia dapat angka ini. Di bawah 2 yang pertama dipakai akan 0 kalau dia 0 sampai 4. 5 sampai 9 berarti dia 2 pertamanya 1. Sisanya baru. Ini nolkan dulu, sisanya baru. Ini satukan dulu, sisanya baru. Isi. Tuh ya. Ini sama. Ya, untuk menyandikannya juga, tapi lebih susah dengan tadi. Kalau ini angka 2 pertamanya mana? Ini angka 2 pertamanya adalah 0 ya, berarti 0, 0, 0, 1. Kalau ini 1, 1, 1, 0, 0. Gitu ya. 0, 0, 1, ini 1, 1, 0. Karena lebih dari 5 ke atas. Kemudian 75, dua-duanya lebih dari 4. Tapi 1 dulu. 1, ya, berarti 2, tambah 4, 6, tambah 0, tambah 1. Kalau 5, 1, berarti 2, tambah 4 nggak bisa, berarti tambah 2, tambah 1. Berarti 1, 0, 1, 1. Kalau ini 1, 1, 0, 1. 0, 1, ini 1, 0. 2, 4, 1. 2 tambah 4, 6, tambah 1, 7. 2 tambah 3, 5. Sama keuntungannya ya, tapi lebih susah dibandingkan karena dia ada aturan 2 pertama, angka 2-nya 2 ya. Pertamanya digunakan 0, di bawah 5, 1 di atas 5. Sisanya baru bilang kedua, ketiga, mana yang 1 yang nomor. 8,21 kan urut dari belakang. 8-nya ada enggak? Kalau enggak ada, 0. Mau bilang manapun dia, kalau ada 1 yang 8 ada hanya 8 dan 9 kan. Kita lihat. Atas. Nah, ya. Pokoknya dia yang 1 di depan hanya 2 belakang. Ini aja. Yang lainnya sisanya 4, 2, 1. 8-nya hanya untuk ini. Sisanya. Kalau 4, 2, 1, itu dia separuh-separuh. Angka 1-nya separuh-separuh. Nah, sama dia tidak bisa dioperasikan dulu baru disandikan, ya. Tidak sama dengan disandikan dulu baru dioperasikan. Ya, harus dioperasikan dulu hasilnya baru disandikan. Jangan bilang disandikan dulu baru dijumlah atau dikali atau dibagi. Pokoknya dijumlah atau dikali, dibagi, hasilnya baru disandikan. Baru dia benar. Jadi kalau kita sandikan dulu, baru kita jumlah atau kita kurang, itu tidak menjamin selalu benar. Bukan nggak pernah benar ya dia, bisa salah. Sama. Nah, gimana kalau kita juga bisa mengoperasikannya? Sama. Ini dia SS3 untuk menanggulangi kelemahan daripada penyandian bilangan linear 441, 42, 421. SS3 ini adalah bilangan desimalnya ditambahkan 3 dulu, baru disandikan. Nah, ya, masing-masing bilangan binarnya, bilangan desimalnya ditambah dulu, pertama tambahkan bilangan desimal, baru kita sandikan seperti menyandikan 8421. Desimal 12, 1 tambah 3 dulu, jadi 4. Bilangan 2, 2 tambah 3, 5. Baru 4-nya disandikan, 5-nya disandikan. Kalau 0, jadi 3. Jadi dia tidak akan punya sandi XS3 itu bilangan 1, 2, ataupun 1, 2 ya. 0, 1, 2. Dia selalu mulai dari 3. Kalau 0 tambah 3 ya 3. 1 tambah 3, 4. 2 tambah 3, 5. Jadi dia mulai 0, 1, 2-nya nggak ada. Nah, baru ini disandikan sama seperti tadi. 4 berarti 0, 1, 0, 0. 5 berarti 0, 1, 0, 1. Ya.
mana yang tadi. Aku tambahkan 3 dulu. Masing-masing bilang ditambah 3. Satu lagi 29. Berarti 2 ditambah 3, 5, 9 ditambah 3, 11, baru masing-masingnya 12 disandikan. 9 tambah 3, 12 ya. Masing disandikan. Ini sandi SS3-nya. Nah, gimana kalau dioperasikan dulu, baru disandikan, atau disandikan dulu, baru dioperasikan dengan SS3-nya ya. Nah, ada penjumlahan sandi SS3. SS3 hanya 1 kali tambah. 2 tambah 5. Kita jumlahkan dulu, baru kita sandikan dulu, baru kita jumlahnya. Nah, semuanya 2 tambah 5, ini yang aslinya dulu ya. Berarti 7 tambah 3, atau 10, sandi SS3-nya 10, 10. Gimana kalau 2 dulu, kita sandikan, ini kan kita jumlah dulu. Dijumlah, baru disandikan. Jumlah dulu, namanya jumlah, baru 10 itu disandikan. Nah, nanti gimana kalau kita sandikan dulu, seperti sandi 8421 atau 2421. Nah, sandikannya 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8. 5-nya kita sandikan dulu, baru kita jumlah. 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1. Nah ini enggak sama. Ya. Enggak sama. Ini adalah SS6. Ini ditambah 3, ditambah 3. Sedangkan ini hanya sekali ditambah 3, 7 ditambah 3. Makanya ini kurangnya 3. Nah, ya baru nanti. Inilah sandi SS3. Yang kita sandikan dulu, baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan dulu desimalnya, baru kita sandikan SS3. Sama. Tapi bukan ini ya. Ini SS6. Ini tambah 3 berarti ditambah 6 kan. Kalau ini hanya ditambah 3, harus sama sama 3. Jadi kalau dijumlah 2 kali, sekali gitu ya, berarti dia masing-masing bilangannya ditambahkan 3. Ini kurangin dulu. Tapi tidak sama dikurang nanti kalau ada bawaan nggak dikurang ya. Ini kalau nggak ada bawaan dulu. Tidak sama. Ini 1010 dari 2 tambah 5. Ini 2 tambah 5, katanya 10, bilang desimalnya, baru kita sandikan. SS3 tambah 3, ini tambah 3. Sama. Tapi jangan yang ini yang diambil ya. Nah, jangan bukan ini. Ya. Ini masih sandi SS6. Karena dia 2 kali ditambah 3. Ini tambah 3, tambah 3. Sama dengan penjumlahan yang kemarin ya. Dengan pengurangan dengan komplemen. Kalau komplemen 2, sudah ditambah duluan. Kalau ada bawaan, jangan ditambah lagi. 2 kali nambah kita. Kalau tidak ada bawaan ya. Tidak ada bawaan. Contoh lagi, 43 nih belum ada bawaan. Kolom, 2 kolom ya. Jadi kan 1 kolom. 43 ditambah 36. Jumlah berarti dia 79 ya. 79 masing-masingnya nanti 7 jadi 10, jadi 1010. 9 menjadi 12, menjadi 1100. Gimana kalau kita masing-masingnya kita sandikan dulu. Baru kita jumlah. 4 disandikan menjadi 7. 3 menjadi 6. 3 menjadi 6, 6 menjadi 9. 7 disandikan 0, 1, 1, 1. 6, 0, 1, 1, 0. Sama nih 6. Untuk 9-nya 101. Kita jumlah. Ini belum ada bawaannya nih. 1 tambah 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. Jadi di atas 4, bawahnya juga 4 ini juga. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. Sini ya. 1 tambah 1 tambah 1, hasil 1, bawaan 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 1, 1, 0, 1. Ini masing-masingnya, ini tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 6. Masing-masing kita kurangi 3. SS6 nih ya. Masing kelompoknya dikurangi 3. Itulah bilangan hasil SS3 dari penjumlahan ini. 10, ini yang 9-nya ini kan. 12, 10, 10. Di atas, dan 7. 10, 10. 7. Ini 9. Nah, gimana kalau ada bawaan? Nah, lain lagi nanti dia ya. Nanti ada bawaan. Jadi, mau kita jumlahkan dulu, baru kita sandikan. Mau kita sandikan dulu, kita jumlahkan. Masih ingat, kalau yang penjumlahan disandikan dulu ya, masing-masingnya hanya 1 kali ditambah 3. Jadi ya, kalau jumlah berarti ada 2 ditambah 3, itu dikurangi. Kalau dia tidak membawa
bawaan ke kolom lain. Kalau ini kan bawaannya di kolom B sendiri kan, bawaannya di kolom B sendiri. Kecuali lebih ke sini. Nah, yang bawaannya nanti bukan ditambah 3 karena yang terbesarnya sudah paling besarnya dikasih, masa itu dikurang lagi 3. Nah, ini contohnya. 29 tambah 39. Ini ada bawaan yang kolom pertama ya. 9 tambah 9, 18. Naik 1. Jadi 1 tambah 2 tambah 3, 6. 6-nya menjadi 9, 8-nya menjadi 11. Nanti dia 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. 9-nya 2, tambah 3, 5. 9 tambah 3, 12. 3 tambah 3, 6. 9 tambah 3, 12. 5-nya 0, 1, 0. 1, 12-nya 1, 1, 0, 0. 6, 0, 1, 1, 0. 12, 1, 1, 0. Kita jumlah. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 1. Hasilnya 0, bawaan 1. 1 tambah 1 tambah 1, hasil 1 bawaan. Nah, bawaan sini kan? Nah, ini membawa bawaan ke sini. Nah, berarti kelompok dia ini nanti jangan dikurangi lagi. Kenapa? Bilangan terbesarnya sudah diambil di sini. Nah, ini 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. 1 tambah 0, 0. 1 tambah 1 lagi 0. Bawaan 1. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1 tambah 1, 1. Bawaan 1. Ini nggak ada bawaan. Berarti yang memberikan ini kata dia kan? Yang memberikan. Nah, yang memberikan, kalau dia memberikan, jangan ditambah lagi. Nanti dia dikurangi 3. Ya. Yang menerima, atau dia tidak memberikan apa-apa, dia tetap dikurangi 3. Nah, ya. Ini dikurangi 3, yang memberikan, kolom yang memberikan, ke kolom berikutnya dikurangi 3. Kalau ini memberikan juga, sama. Nanti kita buat yang memberikan yang terakhir. 1, 0, 0, sama. Ini 1, 0, 1, 1. Jadi jangan kalau ditambah 3 lagi kacau dia kan, 1, 0, ini kan. Kalau ininya dikurang 3 lagi. Nah, ini kan 8 kurang 3, dapatnya 5 nanti. 1, 0, 1. Beda dia kan. Nah, itu dia. Nah, gimana kalau dia kolomnya lebih dari, namanya ini 2 nih, 2 digit. Hasilnya 3 digit. Nah, gimana? Jadi yang berdua ada tadi ya, yang memberi bawaan, dia jangan ditambah, jangan dikurang, tapi ditambah. Yang menerima bawaan, dia tetap dikurangi seperti dia tidak memberikan bawaan kemana-mana. Ini 99. Jadi 2 digit hasilnya 3. 9 tambah 9, 18. Tambah 1 dan atas. 9 tambah 9, 18, 19. Nah, ini 2 ini jadi 3. Gimana? Nah, ini kita sandingkan dulu. 1 menjadi 8, menjadi 11. 0, 1, 0, 1 yang di belakang ya. Yang tengah 9 tambah 3, 1, 0, 0, 12. 1 tambah 3 jadi 4. 9-nya kita ini sama ya. 12, 12. Berarti dia 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Kita jumlah. Ini 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0. Ini tambah 1, bawaan. Ini bawaan ke sini. Ya kan? Ini 1, 0. Ini 0, bawaan. Ini 1 tambah 1, 1. Ini bawah ke sini kan. Nah, ini mengirimkan kan? Ini mengirimkan. Biar bawaannya pindah. Ini pindah ke sini. Yang ini juga pindah ke sini. Nah, yang sisa ini saya bilang, ini berarti kan bukan dikurang ya, ditambah. Ini tambah. Ini yang hanya sendiri juga ditambah, jangan dikurangi. Yang ditambah itu adalah kalau dia memberikan bawaan ke kolom berikutnya. Satu lagi, kalau kolom tersebut berdiri sendiri. 2 digit menjadi 3, berarti kolom ketiganya itu ditambah, jangan dikurangi. Nah, ini. Lihat, ini yang terakhir. Ini. Yang tengah. Sama. Dan di ujung. Nah, ini ya. Aturannya. Masing-masing di SS3-nya. Jadi SS3 tidak semuanya dikurang 3. Kalau dia memberikan, jika lebih dari 1 kolom ya, jika lebih dari 1 digit jumlahnya, jika kolom tersebut memberikan bilangan terbesarnya ke kolom lain, berarti dia tidak dikurang. Jadi dia baru SS3. Kalau dikurang 2 kali kurang dia. Bilangan terbesarnya sudah diberikan. Kemudian kok tiba-tiba bilangan yang lainnya juga dikurangi lagi. 2 kali kurang dia kan. Ini kan terbesarnya nih. Digit terbesar dia. Jika jumlahnya ini adalah bukan 8 tapi adalah 16 tambah 8 24. Itu apa? 8 naik lagi ini kan ya 16 kan 2 4 8 16. 16 tambah 8 4.
12 tambah 12 kan 24 kan. Nah, bilangan terbesar diambil. Ininya kurangi lagi ya. 2 kali kurang dia. Makanya jika dia memberikan yang ditambah. Jika memberikan ditambah. Nah, kemudian ini hanya nggak memberikan kemana-mana kok ditambah. Karena dia bisa sendiri. Kalau ini kita kurangin, jadi dia minus nanti. 1 kurang 3 minus. Makanya dia ditambah juga. Kalau dia hanya menerima. Gitu ya. Sama. Sandi Gray. Nah ini dia tidak ada nilai artinya. Dia sama dengan bilang benar, tapi fungsinya, dia fungsinya nanti adalah untuk yang telekomunikasi biasanya ya. Itu biasanya digunakan untuk output, hukuman analog ke digital ya, atau alat bantu lainnya. Dia sama dengan bilang benar, tapi nilainya tidak ada. Itu fungsinya adalah untuk operasi matematika nanti untuk output ya. Jadi tidak bisa kita jumlahkan dia, bilangan itu akan tidak ada artinya nanti. Nah, konversinya dia sama-sama bilangan binar. Jadi tidak ada yang dibagi, tidak ada yang dikali gitu ya. Nah, dia adalah konversinya dengan cara menjumlah tetapi dengan mengabaikan bawah. Jadi bilangan paling kirinya atau yang paling besar antara bilangan Gray dengan binar itu sama. Kalau dia bilangan binarnya 0, Gray-nya juga 0. 1 juga 1. Bilangan berikutnya adalah jumlah bilangan binar pertama dengan binar kedua. Abaikan bawaan. Jadi kalau ada bawaan kan 1 tambah 1 kan. 1 tambah 0 ya 1, 0 tambah 1 ya 1, 0 tambah 0 ya 0. 1 tambah 1 baru dia. Hasilnya 0. Abaikan bawaan. Jadi kita lihat contoh. Seterusnya ya. Ada contohnya. Binarnya 1, 1, 0, 0. Apa Gray-nya? Ya, bilang pertama sama kan? Berarti binar 0, Gray-nya juga 0, 1. Bilang terbesarnya ya. Boleh dari yang kanan. Sama. Jadi bilangan ini juga 1. Ya, Gray-nya. Bilangan keduanya, Gray adalah jumlah dari ini. Tambahkan nanti. Ya. Tapi abaikan bawaan, kalau ada bawaan. 1 tambah 1 ada bawaan kan? Hasilnya 0. Abaikan bawaannya. Ya kan? Hasilnya 0, bawaan 1 kan? Bawaannya diabaikan. Kemudian berikutnya, bilangan kedua dengan ketiga. Sama, abaikan bawaan. 1 tambah 0, ya 1. Dan terakhir, 0 tambah 0, ya 0. Nah, inilah sandi Gray-nya dari bilangan 1100, bilangnya 100, 10, 10. Jadi dia kalau kita desimalkan menjadi 12, ini menjadi 10 ya kan? Atau itu kan? Tidak bisa operasikannya. Karena dia hanya mengubah bilangan pertama sama, bilangan kedua adalah bilangan binar paling besar dengan yang paling besar kedua. Bilangan ketiga Gray, bilangan terbesar kedua dengan ketiga. Bilangan keempat Gray, bilangan terbesar ketiga dengan bilangan keempat. Benar ya. Abaikan bawaan. Kalau 5 umpamanya, bilangan keempat dengan kelima binar menjadi kelima Gray. Bilangan ke-10 Gray adalah bilangan ke-9 binar dijumlah dengan bilangan ke-10 binar. Bitnya ya, 10, abaikan bawaan. Itu sama 4 bit saja. Nah, ini kalau kita konversi balik, nanti dia harus sama dengan ini. Nanti kita coba. Tapi gimana kalau sekarang dia kebalikannya? Sandi Gray-nya diketahui. Berapa sih bilangan sebenarnya bilangan aslinya? Ya, sama-sama 1-0 ya. Nah, sama dengan tadi, bilang pertama karena sama, binar ke Gray, bilang Gray juga sama. Tadi ya, Sandi Gray-nya juga sama. Contohnya nih, Sandi Gray-nya 1011. 1011 kan. Nah, pertama ya, binarnya juga sama. 1 juga, bilang terbesarnya. Ya. Terbesar sama. Nah, yang kedua, gimana? Kalau tadi kan binar, ini jumlah ya. Nah, abaikan bawaan. Sekarang, untuk bilangan binar kedua bukan Gray pertama dengan Gray kedua, tapi adalah hasil dari binar yang pertama dengan Gray yang kedua. Jadi hilang dia. Nah, hilang. Sini dilarinya. Dijumlah juga, tapi sama abaikan bawahan. So, tadi kan ini, ya kan? Tadi yang terbesar dengan terbesar kedua, abaikan bawahan. Ini tidak. Terbesar pertama dengan yang binarnya dengan Gray yang kedua. Yang sini juga gitu. Besar kedua dengan binar yang ketiga. Jadi Gray-nya kurang 1, binarnya yang terbesar. Yang pertama sama. Yang kedua silang. Hasil dari binar Gray, binar pertama dengan Gray kedua dijumlah, abaikan bawaan. Yang ketiga juga begitu.
Bilangan kedua binar, dengan bilangan ketiga gray, jumlah abaikan bawahan. Ini 1 tambah 0 ya 1. 1 tambah 1, dapatnya 0, abaikan bawahan. Kemudian 0 tambah 1 lagi, terakhir. Nah, dapatnya 1, 0, 1, 0. Nah, sekarang kita buktikan yang tadi. Ya, yang tadi ya. Kita mundur. Mundur yang dari binar. Benar nggak? Udah dapat gray kita tadi kan? Nah, dapat gray, kita ubah lagi dia ke binar. Dapat ini kan? 1, 0, 1, 0. Kita ubah 1, 0. Ini kan hasilnya harusnya ini tadi ya. 1, 1, 0, 0. Nah, bilangan ini kan gray. Binarnya nanti. Nah, binar ini kan. Nanti dia satunya sama. Ini jumlah. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. Bawaannya abaikan. 0 tambah 0, 0. Ini lihat. Ini sama dengan ini kan. Nah, harus dicek. Jadi, sandi gray kita udah benar. Jadi juga nanti untuk cek gray-nya tadi. Gimana? Binarnya berapa sih sebenarnya? Nah, itu tadi dia. Gray, oh ini binarnya. Saya bilang yang ini arti itu adalah binar, bukan gray. Itu tidak artinya. Sudah ada fungsinya nanti. Fungsinya. Itulah sandi yang kalau di buku disebut sandi tak berbobot sebut namanya. Karena nilainya itu tidak ada arti di dalam, nggak bisa kita desimalkan ini. Oh ini hasilnya 13 ya, enggak salah. Ini yang 13 ini ya. Oh artinya ini bilang gray-nya ini, oh bilang ininya berapa? 8 tambah 3, so 11. Harus kita kembalikan binar dulu, barunya ada artinya dalam desimal atau bilang heksa. Bilang desimalnya 12, 13. Gray-nya tadi 8 tambah 3, 11. Nah, itu nggak ada, bukan 11 dia artinya. Ini dia. 13. Nah, ya. Itu yang perlu. Kemudian bit paritas. Bit paritas ini gunanya adalah jika kita mengirimkan atau memindahkan data. Ya, untuk mencegah terjadinya kesalahan pada saat dipindahkan. Karena yang dipindahkan itu bukan bilangan desimal, bukan bilang heksadesimal, bukan bilang oktal, tapi dipindahkan dalam binar. Dan bilangannya hanya 0 dan 1. 0 itu artinya tegangannya 0 volt, 1 itu artinya tegangannya 5 volt. Itu pada saat jika terjadi pemindahan itu terjadi pemutusan sesaat atau terjadi noise atau draw, itu dia bisa berubah. Gimana ngeceknya nanti? Itu dikontrol. Ini dalam Word ya. Dalam Word. Kalau kita pindahkan, kita bisa berubah kalau terjadi pertamanya, umpamanya terjadi noise atau terjadi pemadaman sesaat yang tidak sangat pendek ya, yang tidak mematikan peralatan. Sehingga nanti bisa yang data 0 tadi bisa jadi 1, 1 jadi 0 karena berubahnya gelombangnya, ya, pulsanya berubah. Sehingga nanti dia nilainya akan salah. Untuk mencegah itu maka dibuat paritas. Jadi data yang dikirimkan itu dicek angka satunya, hanya angka 1. Angka satunya genap atau ganjil. Jadi waktu mengirimkan, kalau kita mau angka 1 genap, kalau data kita ganjil, berarti ditambahkan jadi genap. Kalau sudah genap, ya ditambahkan 0. Jadi di ujungnya nanti dicek. Ini data dikirimkan dengan paritas genap. Berarti dicek angka satunya. Genap enggak? Kalau dia ganjil, berarti salah. Jadi dia data harus dikirim ulang. Itu juga. Jadi dia bisa ganjil, bisa genap. Jadi gimana kita paritasnya mau ganjil? Jadi bilangan aslinya dulu, namanya ini nih. Kayak mau kita kirimkan. Cek angka satunya. Kita mau ganjil genap tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bit paritasnya ini 0. Dikirimkan. Sampai dia di ujung, cek nggak angka 16 nggak. Kalau dia berjadi 5 atau jadi 7, berarti ada yang berubah. Berarti dia datanya salah. Okay. Itu juga kalau genap. Bentar ya. Bentar ya. Kita tunggu sebentar.
paritas tadi ya, paritas atau parity bahasa Inggrisnya. Jadi dia adalah menambahkan angka 1 ke bilangan yang mau kita kirim. Atau 0, supaya angka 1 di dalam data yang mau kita kirimkan tersebut, dia genap atau ganjil. Kalau kita mau menjadi paritas genap, berarti seluruh angkanya harus genap. Kalau dia ganjil gimana? Ditambahkan 1. Di sini ada tambahan bitnya nanti ya, ada tambahan bit. Jadi dia bukan bilangannya yang ditambahkan ya, tapi adalah bitnya sendiri. Dia tidak mengganggu. Jadi kalau bilangan ini kan, sini ada bit paritasnya nanti. Ini bukan hanya satunya nanti, ini dia 0 atau 1. Supaya digenap atau ganjil. Kalau dikirimkan, dia cek nanti, oh kita kirimkan ganjil. Kalau digenap, tapi datanya salah. Dikirimkan ulang. Kalau dia sudah ganjil, ya udah. Itu juga, oh kalau dikirimkan genap, datanya ganjil dijadikan tambah 1. Sehingga 0 tersebut menyesuaikan data dia ya. Cek datanya ganjil, kita mau genap, tambah 1. Oh kalau udah genap, ya tambah 0. Jadi antara paritas, ganjil, dan paritas genap itu, dua-duanya boleh digunakan. Tapi tidak boleh pada saat mengirimkan dengan 2 paritas genap dan ganjil. Boleh. Ya harus ganjil atau di kompresor akan kita bahas nanti. Saat atau noise, draw ya. Ini penambahannya tadi. Bilang tadi ya. Pokoknya kita mau mengirimkan paritasnya genap. 0, 1, 1. 1, 3, angka 1. Tambahkan 1 di paritasnya. Jadi paritasnya ya, data sendiri, paritas sendiri. Jadi dalam pengiriman itu ada 2, sebenarnya bukan 2, nanti ada yang lainnya ya. Header-nya namanya. Header-nya itu nanti ada paritas, ada nanti network overflow, macam nanti ya. Ada cek paritas, ini cek parity nanti. Jadi yang di header-nya. Jadi waktu terjadi pengiriman data, itu bukan hanya datanya saja. Hanya datanya saja, ini resikonya besar. Jadi ya, jadi kalau dia ininya udah ganjil, berarti tambahnya 0. Ya, 0. Ini yang 4 bit, tabel paritas genap atau ganjil. Bilangannya nih mau dikirimkan. Kita mau dia genap. Ya ini nggak ada nolnya ya. Satunya ya, udah 0. Ini baru 1, tambah 1 lagi di sininya. Ini sudah 1, tambah 1 lagi. Kalau 2 udah 0. 1 angka satunya tambah. 2 angka satunya 0. 2 angka satunya 0. 3 angka satunya tambah 1 jadi 4. 1 jadi 2. 2 kalau genap. Kalau ganjil ya kebalikannya. Ganjil dia dibiarkan. Ini tadi ditambah 0, ini tambah 1. Ini tadi tambah 1, ini tambah 0. Pokoknya kebalikannya ya. Seperti komplemen lah dia. Kalau tadi tambah 1, ini tambah 0. Tadi tambah 0, ini tambah 1. Supaya data itu total dengan paritasnya ya. Jadi ditambahnya, datanya dengan ditambahnya menjadi ganjil atau menjadi genap. Tapi ini masih ada kemungkinan errornya. Walaupun sangat kecil. Umpamanya apa? Itu terjadi tadi. Umpamanya sesaat. Berubah 2 angka. Umpamanya angka ini nih. Ambil 1 umpamanya. Ini kita anggap dia sudah ganjil ya. 0 yang di depan berubah jadi 1. Berarti dia 01, ininya angka 1 ini berubah jadi 0. Dan belakang tetap. Nah, ini kan tetap ganjil ya. Tadi bilangnya 0010. Ini depannya berubah jadi 01, yang angka 1-nya tadi berubah jadi 0. Toggle gitu, 2. Nah, ini bagi paritas ini dianggap benar. Data kita 0010 diterima 100 benar. Jika 2 angka yang berubah berlawanan. Angka 1 berubah jadi 0, angka 0 berubah jadi 1, tempat yang berbeda ya. Angka 1 tetap ganjil, genap. Ini bagi dia dianggap benar. Ini padahal salah kan? Nah, ini kejadian ini walaupun sangat kecil kemungkinannya, tapi bisa terjadi. Nah, untuk menanggulangi nanti ada lagi cek error nanti namanya ya. Kamu bandingkan bit per bit. Kalau bandingkan bit per bit kan angka paling kecil sampai angka paling besar dibandingkan. Sama belum. Kalau ini masih paritas, masih ada kemungkinan terjadinya kesalahan walaupun sangat kecil. Benar. Kesalahan ganda tadi ya. Bisa. Tapi walaupun kemungkinan sangat kecil. Ada kemungkinan salah kan. Dia ini sandi binar. Sandi ASCII. ASCII adalah simbol yang sudah ditetapkan. Ada totalnya 256. 0 sampai FF. Kalau FF dia itu 00 sampai FF. Jadi 00-nya ini nih. Walaupun dia bukan 256 totalnya ya. Karena ada yang sama. Jadi kalau ini FF di 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1.
kalau 2,1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ditambah 127, 255, tambah 0 ya, 256. 200 ya. Totalnya. Sudah disimbolkan masing-masing yang ada di keyboard ataupun yang kebanyakan yang tidak ada di keyboard. Kalau keyboard kan terbatas ya. Angka A sampai Z, besar dan kecil, besar dan kecil, 0 sampai 9, kemudian simbol-simbol lainnya sedikit. Koma, tambah, kurang, bagi, gitu ya. Nah, sisanya itu kan nggak sampai 50 itu. Jadi 56. Ini lainnya ada simbol-simbol yang dipergunakan untuk macam-macam. Ada untuk enter, ada bisa kiri, bisa kanan, gitu ya. Berupa suara, gitu ya. Nah, ini tidak perlu dihafal. Ini di buku-buku digital ataupun komputer ini biasanya paling belakang. Nah, sekarang untuk yang versi Windowsnya banyak lagi ya simbol-simbol lainnya ya. Termasuk simbol-simbol yang dipergunakan oleh bahasa-bahasa yang tidak menggunakan huruf Latin. Seperti bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa India gitu ya. Kemudian ada juga beberapa bahasa Eropa itu yang tidak Latin semua ya, ada pakai titik-titik di atas ya, seperti Jerman gitu ya, tidak persis. Kemudian juga nanti ada Thailand gitu ya, simbolnya ya, dia tidak di ASCII dia, ASCII itu dia terbatas. Itulah pengkodean ya. Ini kode kan kode. No kodenya apa? Kemudian untuk tanda apa namanya, kalau pagar ada ya tanda umpamanya tanda integral terbatas, tanda akar juga ada. Di keyboard nggak ada kan? Ini ada. Ini sambungannya yang terakhir 156. Ini kita buat arsiran, tidak ada di keyboard, tidak ada. Untuk pemrograman nanti gunanya. Nah itulah kode-kode binar ya, binar, sandi binar ya, yang kita perlu ketahui oleh orang kita. Nah minggu depan kita akan masuk ke gerbang logika. Ini harusnya udah sekarang ya, kita masuk. Nah ini kan sedikit ya. Nah, masih ada waktu nih, 10 menit lagi ya, 10 menit lagi kita pakai. Nanti kita manfaatkan sedikit ya untuk gerbang logika. Maksudnya karena kita telat kemarin ya, tidak masuk karena macet ya. Gerbang digital sebenarnya sudah sangat lama ya, sampai Aristoteles itu menggunakan logikanya ya, tapi yang menggunakan dua kemungkinan itu digital. Pokoknya ini kan benar atau salah, baik atau buruk, yang dua kemungkinan ya, simpulannya benar atau salah. Itu sudah digunakan Aristoteles, sudah metode tersebut. Tidak ada kemungkinan ketiga ya. Nah, itu sebenarnya sudah digital. Tapi ini baru berupa asumsi-asumsi, berupa narasi-narasi, belum ke matematikanya. Dan baru di Morgan 1854 itu dia hampir dapat, belum selesai juga dia untuk menghubungkan antara logika dan matematika. Baru nanti pada tahun 1885 Just Boole, ini pertamanya. Just Boole ini nanti ya persamaan digital ya, Boolean namanya. Nah, hasilnya hanya dua, benar atau salah nanti. Ya, jawaban baru yang menggantikan metode-metode Aristoteles tadi, baik atau buruk, benar atau salah, kiri atau kanan umpamanya kan. Nah, kita jabarkan tersebut itu membuktikan bahwa logika binar atau bernilai 2 berlaku bagi huruf-huruf dalam lambang sebagai pengganti kata-kata. Tapi dia agak panjang ininya dibandingkan dengan yang menggunakan huruf kita ya, alfabet kita. Hitungannya adalah lebih sederhana, kecepatan dan ketelitian.
Tapi persamaan ini matematika belum ada manfaatnya bagi peralatan, baru sampai ditemukannya peralatan digital ya. Satu abad 1844 itu 19 setelah tahun 45 ya, itu nanti baru ternyata George Boole ini ada gunanya untuk menyederhanakan. Artinya apa nanti? Menyederhanakan berarti kita mengirit ya, mengirit komponen, mengirit lamanya kerja gitu ya, hasilnya sama. Nah, itu dia. Jadi kalau mengirit di hasil yang beda itu bukan penyederhanaan ya. Itu adalah dia hasilnya sama. Yang tadinya kompleks, lama waktunya, ini lebih cepat, hasilnya sama. Jadi kalau diinputkan yang sama, outputnya sama. Diinputkan itu semua kemungkinan outputnya sama, dia semuanya sama. Tidak boleh satu pun berbeda. Ada 10 kemungkinan. 9-nya sama, satunya sama. Itu enggak. Pasti ada pengecualian ya. Boleh enggak sama, kecuali. Tapi harusnya semuanya sama. 1938 baru nih. Aljabar bulan tadi digunakan untuk switching telepon. Dulu itu switching telepon itu orang manual ya. Karena saklar itu adalah nanti binar kan. Saklar itu kan hidup atau mati. Itu kan binar. Hidup atau mati. Hanya dua kemungkinan. Tidak ada setengah hidup, setengah mati. Dia hanya hidup atau mati. Nah, itu kan binar. Ada tegangan atau tidak ada tegangan. Nah, ini akan digunakan oleh Rod Shannon. Ini dia nanti menjadi bapak cari informasi atau kriptografi atau penyandian. Switch tadi. Dia bisa digunakan. Jika dia mampu menganalisa, merancang rangkaian switching yang rumit dengan menggunakan algoritma. Nanti kita lihat gimana penyederhanaannya nanti. Itu yang sederhana kita buat. Kompleks switching telepon. Nah, kalau sekarang switching telepon boleh dikatakan nggak ada lagi, karena orang menggunakan sekarang wireless. Kita menggunakan kabel. Jadi ya, bisa menyederhanakan menggunakan persamaan Boole. Nah, di sini nanti akan kita pelajari gerbang-gerbang yang dasar dulu. Dasarnya adalah OR, AND, atau NOR. Dan nanti baru Tillman dan Morgan itu adalah menghasilkan gerbang baru. Nah, dari OR, AND, NOR itu bisa kita gabungkan, hasilnya sama, OR NOT dengan AND atau OR dengan AND, tapi letaknya berbeda. Jika di belakang dia apa, di depan dengan apa. Nanti di Morgan itu. Ada gerbangnya sama. Dengan bersama kemudian itu nanti penyederhanaannya. Nah, ini contohnya gerbang logika kita. Yang sederhana dulu kita nanti gunakan gerbang tidak saklar. Kita menggunakan saklar dioda sebagai saklar. Dan nanti untuk gerbang yang lainnya ada karena dia membalik ya, karena dioda tidak bisa membalik. Itu adalah transistor. Karena inputnya bisa terbalik kan pasanya. Nah, itu akan kita bahas nanti. Sudah jam 7 kurang, ya, kita tutup kuliah kita sampai di sini dulu. Nanti ini kita lanjutkan minggu depan untuk gerbang-gerbang logika. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Tapi ini baru kita masuk ke peralatan lainnya. Nah, sampai di situ sampai di sini ya kuliah kita. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan dengan menyelesaikan gerbang logika. Langsung masuk ke gerbang logika kita nanti ya. Nanti tanggung dilanjutkan. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.